الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Sebelumnya kami mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran antum. Dan sebenarnya untuk taklim malam ini tadi saya sudah menemui Ustaz Basiran untuk misi, tapi ternyata beliau berhalangan hadir. Sehingga ya sebagaimana biasanya kita lanjutkan lagi pembahasan dari kitab kita Arba'una Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah. Kita lanjutkan hadis yang ke-9. Silakan buka kitabnya halaman yang ke-15, yaitu bab Zikru ismati dam man yashhadu an la ilaha illallah wa zikru ma yarfa'uha. Bab tentang penyebutan penjagaan darah bagi orang yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga penyebutan tentang perkara-perkara yang mengangkat, yaitu menghilangkan penjagaan tersebut, penjagaan darah tersebut. Al-hadits tasi', hadis yang ke-9, An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. 3 perkara itu, yang pertama adalah as-sayyibuz zani, seorang yang sayyib, seorang yang telah menikah, melakukan zina, maka dengannya tidak terjaga lagi darahnya, sehingga halal darahnya untuk ditumpahkan, tentunya bagi pemerintah yang memang berhak untuk menentukan hukum had padanya. Kemudian yang kedua adalah wan nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, yaitu dengan qisas. Ketika seseorang membunuh orang lain dengan sengaja, kemudian telah memenuhi syarat-syarat untuk ditegakkan hukum qisas, maka juga dengannya meskipun dia bersaksi
bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tapi tetap ya bagi pemerintah yang berhak untuk menegakkan hukum had, ya di sini berhak untuk menumpahkan darah orang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah watariku lidinihi, yaitu orang yang meninggalkan agama, yaitu murtad. Dan juga al-mufariqu lil jamaah, ataukah orang yang memecah belah jamaah kaum muslimin. Hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Dan Syekh Muhammad bin Marzuq Ibn Muhammad Ad-Da'jani hafizahullah taala, beliau menyebutkan beberapa faidah. Hadal hadis fihi fawaid. Hadis ini terdapat padanya beberapa faidah. Di antaranya yang pertama adalah minha annal asla fil muslimi ismatu damihi wa malihi wa irdihi. Bahwasanya asal seorang muslim ini terjaga darahnya, hartanya serta kehormatannya. Ini jelas suatu perkara yang masyhur bagi kita, bahwasanya setiap orang muslim dengan muslim yang lainnya, maka wajib di antara mereka saling menjaga darah-darah mereka, harta-harta mereka serta kehormatannya mereka, karena haram untuk menumpahkan darahnya mereka, haram untuk mengambil darahnya mereka, dan haram untuk mencoreng kehormatannya mereka sama kaum muslimin. Hal itu juga pernah diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika Haji Wada, yaitu ketika beliau berada di padang Arafah, beliau berkhutbah kepada kaum muslimin ketika itu, yang mana Rasulullah SAW menyatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'rabakum haramun 'alayya ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Rasulullah SAW bersabda pada hari Arafah, yaitu ketika jamaah haji sedang berkumpul di padang Arafah, yaitu pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Itu ketika itu seluruh jamaah haji berkumpul di padang Arafah. Maka dahulu pernah Rasulullah bersabda, ya, pertama sebelumnya bertanya, hari apakah ini? Sehingga para sahabat bingung. Jelas-jelas ini adalah hari Arafah, tapi kenapa Rasulullah bertanya? Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah ketika mau menyampaikan suatu perkara yang penting, beliau bertanya dulu kepada para sahabat. Ya. Maka para sahabat menyatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Kemudian Rasul menyatakan, ya, bukankah ini adalah hari Arafah? Setelah itu Rasul menyatakan, sesungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah haram, terhormat. Sebagaimana terhormatnya hari ini, itu hari Arafah, terhormatnya negeri ini, haramnya negeri ini, dan juga terhormatnya bulan ini, itu bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya penting bagi kita untuk tahu bahwasanya di antara kita dilarang untuk saling, ya, menumpahkan darah, untuk saling mengambil harta di antara kita dengan tanpa hak. Dan juga yang paling penting yang di sini banyak terjadi pelanggaran di antara kaum muslimin adalah, ya, mencoreng kehormatannya. Dan terkadang seorang itu tidak merasakan. Dengan perbuatannya tersebut kemudian mencoreng saudaranya kaum muslimin, mencoreng kehormatan saudaranya kaum muslimin. Baik itu dengan cara membeberkan aibnya, ya, padahal yang sebenarnya masih bisa dinasihati untuk berikan nasihat. Maka dalam yang demikian berhati-hati, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang suka merusak kehormatannya kaum muslimin. Ini faedah yang pertama dari hadis tersebut, yaitu bahwasanya asal dari seorang muslim adalah terjaga darahnya, tidak boleh untuk ditumpahkan. Kemudian juga terjaga hartanya, tidak boleh untuk diambil dengan tanpa hak, ya, dan juga terjaga kehormatannya. Ini faedah yang pertama dari hadis tersebut. Kemudian yang kedua, wa minha anna min mubihati damil mar'il muslim az-zina ba'da al-ihsan. Fasyara'a fi haqqihi atau fasyuri'a fi haqqihi ar-rajmu hatta al-maut. Bahwasanya di antara perkara yang membolehkan, ya, yang membolehkan ditumpahkannya darah seorang muslim, di antaranya adalah contoh az-zina.
seseorang melakukan perbuatan zina ba'dal ihsan, setelah dia itu menikah. Karena zina itu ada dua macam, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Dan bagi mereka orang yang melakukan zina dalam keadaan sudah menikah, terlebih lagi ya, didasari dengan paksaan, ya, sedangkan suka sama suka, ini juga ada rajamnya di sana. Apalagi dengan adanya paksaan, yaitu pemerkosaan. Jelas di sini tentunya hukumannya akan lebih berat. Ya. Yaitu hukuman bagi mereka adalah dirajam sampai mati. Akan tetapi tentunya ketika sudah memenuhi syarat-syaratnya. Memenuhi syarat-syarat kapan orang itu ditegakkan hukum, ya, hukum rajam. Di antara syarat seorang yang menikah kemudian berzina untuk ditegakkan hukum had ini adalah yang pertama, ya, syaratnya adalah husulul ilaj fil qubul, betul-betul istilahnya betul-betul ada timba masuk dalam sumur. Betul-betul masuk. Bukan cuma sekedar berpelukan, bukan cuma sekedar berciuman, bukan cuma sekedar mesra-mesraan saja, tapi betul-betul ya ilaj, betul-betul masuk. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, intifa'us syubhah. Ternafikannya syubhat. Maksudnya orang yang berzina ini betul-betul dia itu tidak ada syubhat lagi, betul-betul dia itu yakin berzina. Ya. Kalau di sana masih ada syubhat, ya, sebagai contoh misalkan dia berzina, akan tetapi dia merasa tidak berzina. Maksudnya karena dia merasa bahwasanya ya, orang ini adalah istri sahnya. Ya. Sementara ternyata nikahnya tidak sah. Ya. Maka di sini juga meskipun dikatakan zina, dosanya sebagaimana dosa zina, cuma tidak bisa ditegakkan hukum had karena masih ada syubhat padanya. Ya, mungkin ketika menikah dengan tanpa wali, ya. Maka di sini hukumnya sama dengan hukum zina, maksudnya dari sisi dosanya, akan tetapi dari sisi penegakan had tidak bisa ditegakkan hukum had karena belum memenuhi syaratnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah thubutuz zina. Tertetapkannya zina. Ya. Dan thubutuz zina ini ya, bisa jadi pertama dengan al-iqrar, pengakuan pelaku itu sendiri, betul-betul melakukan dan tahu bagaimana kaifiatnya. Ya, bukan cuma sekedar, karena zina itu macam-macam ya, ada zina mata, zina telinga, ya, zina hidung, zina tangan, kan ada. Tapi bukan maksudnya ini. Dalam penegakan hukum had bukan masalah ini. Tapi betul-betul tadi yang pertama adalah ilaj, betul-betul masuk. Nah. Yang pertama pengakuan, ditetapkannya zina itu dengan pertama pengakuan, al-iqrar, ya, wa huwa ayyukar al-mukallaf bizina musarrihan bidzikri haqiqatil wat'i. Yaitu pengakuan dari seorang mukallaf bukan karena dia gila, ya, bukan karena dia itu sedang halusinasi. Karena terkadang orang yang halusinasi memiliki keinginan sehingga dia mengingin padahal dia cuma mimpi saja. Ternyata dia seperti betulan karena sangat senangnya diceritakan saya melakukan ini dan ini. Ya, padahal dia sedang halusinasi karena sangat senangnya dengan si fulana, orang teman kencan zinanya tersebut. Maka tentunya di sini ya belum ditetapkan sebagai perbuatan zina. Dia betul-betul bisa menyebutkan hakikat zina bagaimana. Ya. Kemudian penetapan zina yang kedua bisa ditetapkan dengan cara asy-syahadah. Yaitu ada 4 orang saksi. Ya. Yaitu bi ayyashhada alaihi bizina arba'atu syahada. Arba'atu syuhud. Yaitu ada 4 orang saksi. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idza lam ya'tu bisyuhada fa ulaika indallahi humul kadzibun." Mengapa? Ya, mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi ketika mereka orang-orang munafik menuduh Ummul Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha berbuat zina. Kalau mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, tentunya saksi ini juga memiliki syarat. Jadi enggak mudah jadi saksi masalah perzinahan, enggak mudah. Ya. Maka Allah menyatakan fa illam ya'tu bisyuhada fa ulaika indallahi humul kadzibun. Kalau mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka di sisi Allah mereka itu termasuk orang-orang yang dusta. Ya. Ini tentang masalah penetapan zina, itu ada saksi, 4 orang saksi. Dan saksi ini juga ada syaratnya. Ini pembahasan masalah jinayat, masalah apa namanya? Masalah hudud. Ya, saya singgung sedikit tentang masalah had zina. Ya. Dan saksi ini juga tidak mudah. Tidak cuma sekedar
yang melihat dengan sendirian, baru berpelukan saja langsung dilaporkan ke RT, kemudian si fulan dan fulan telah melakukan zina, kemudian digerebek. Ini belum bisa. Di antara syarat saksi, ya, ayyashhadu alaihi jami'an fi majlisin wahid. 4 orang saksi ini seluruhnya menyaksikan dalam satu majlis. Ya, bukan si fulan menyaksikan di rumahnya ini, si fulan menyaksikan di rumahnya ini tidak. Tapi betul-betul 4 orang ini saksi-saksi sama-sama menyaksikan di satu tempat. Ya, ini makanya berat saksi. Ya, makanya berat menuduh orang berbuat zina karena juga ada hadnya nanti. Kalau menuduh orang berbuat zina, maka di sana akan ada had, yaitu haddul qadzaf. Ya, yaitu dicambuk 80 kali. Ketika orang yang menuduh dengan tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi. Ya, maka dicambuk 80 kali. Ya. Kemudian syarat saksi yang kedua, ayyashhadu bizina wahid. Ya. Mereka seluruhnya menyaksikan, ya, yaitu dengan perbuatan zina yang satu kali perbuatan zina itu. Ya, bukan ya menyaksikannya hari ini, sebulan lagi hari ini, meskipun satu tempat tadi kan, tadi mengatakan satu tempat. Sebulan hari ini, tidak, tapi satu kejadian, satu kasus. Nah. Kemudian ayat kuru haqiqat zina, mereka semuanya bisa menyebutkan hakikat zinanya bagaimana. Ya. Kemudian selanjutnya ayyakuna syahidu rajulan musliman harran adlan. Saksinya tersebut adalah seorang laki-laki yang muslim, ya, dan juga adil, merdeka dan juga adil. Ya. Aman nisa fala taqbalu syahadatuhunna fil hudud wad dima. Adapun kalau perempuan, maka saksinya mereka tidak diterima dalam hal hudud ataukah dalam hal darah kaum muslimin. Ini syarat 4, ya. Kemudian yang kelima, alla yakuna fihim, ya, man bihi mani'un, ya, min ama au zawjiyatin. Syarat yang keempat saksi tersebut, ya, tidak ada penghalangnya. Dalam menyaksikannya tersebut tidak ada penghalangnya. Ya. Sebagaimana contoh orang yang buta, ya, kalau cuma sekedar mendengar saja tidak bisa jadi saksi. Ya. Betul-betul orang yang melihat. Ya. Tidak ada penghalangnya di sini. Ataukah seseorang tidak tahu bahwa padahal melakukannya itu dengan suami istri. Ya. Ternyata dilaporkan padahal ini sudah suami istri. Maka di sini tentunya saksi tersebut juga ada syarat-syaratnya. Kalau sudah terpenuhi, ya, 3 syarat tadi, ya, demikian pula yang ketiga yaitu syarat ada tetapkannya zina, yaitu dengan adanya saksi. Ya, saksi juga sudah memenuhi syarat, maka di sini ditegakkan hukum had, yaitu hadduz zina, yaitu dirajam sampai mati. Ini tentunya berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ya, yang mana dahulu ada seorang, ya, sahabat yang mengadukan kepada Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang mengadukan kepada Rasulullah SAW, anaknya berzina. Satunya mengadukan anaknya berzina dengan istrinya, kemudian satunya mengadukan istrinya berzina dengan anaknya dia. Itu sebutkan dalam hadis dari Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah bin Mas'ud. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala wa Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhuma. Annahuma qala, bahwasanya keduanya menyatakan, inna rajulan minal a'rab ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah anshudukallahu illa qadaita bainana bi kitabillah. Ada seorang laki-laki dari kalangan orang Arab pedalaman datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, wahai Rasulullah, ya, aku memohon kepada engkau dengan nama Allah agar supaya engkau menentukan di antara kita dengan kitabullah. Kemudian orang satunya menyatakan, qala al-qasmu, lawan bicaranya menyatakan, ya, dan dalam keadaan dia itu lebih faqih, na'am, faqdi bainana bi kitabillah, tentukanlah hukum di antara kita dengan kitabullah. Kemudian selanjutnya dijelaskan tentang kejadiannya, kasusnya, ya. Orang ini menyatakan, inna ibni kana asifan ala hadha fazana bi muratihi. Sesungguhnya anak laki-lakiku, ya, dia itu bekerja dengan orang ini. Kemudian dia berzina dengan istrinya. Ya. Wa inni ukhbirtu anna ala ibni ar-rajmu. Kemudian sesungguhnya aku dikabarkan bahwasanya anakku harus dirajam. Faftadaitu minhu bi mi'ati syatin wa walidatin. Kemudian aku menebusnya dengan 100 ekor kambing dan juga penggembalanya. Fasaltu ahlal ilmi fa akhbaruni anna ma'al ibni jildu mi'ah wa taghribu am. Kemudian aku bertanya kepada ahlul ilm, ya, bertanya kepada ahlul ilm, dan mereka menghabarkan kepadaku bahwasanya anakku tersebut
ini dicambuk 100 kali kemudian diasingkan 1 tahun. Ini hukuman bagi ya orang yang berzina dalam keadaan dia belum menikah. Wa anna 'ala imraati hadha ar-rajma. Dan untuk istrinya perempuan ini, istrinya laki-laki ini, ya, maka dia harus dirajam. Ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW sabda, "Walladzi nafsi biyadihi laqdiyanna bainakuma bikitabillah." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya. Laqdiyanna bainakuma bikitabillah. Sungguh, aku benar-benar akan memutuskan di antara kalian berdua dengan kitabullah. Al-walidatu wal ghanamu raddun 'alaika. Budak tadi dan juga 100 ekor kambing tadi dikembalikan kepada engkau. Wa 'ala ibnika jildu mi'ah wa taghribu 'an. Dan untuk anak laki-lakimu yang masih bujang tadi belum menikah, maka hukumannya hadnya itu dicambuk 100 kali kemudian diasingkan 1 tahun. Kemudian Rasulullah nyatakan, "Waghid ya Unais." Pergilah engkau wahai Unais, yaitu seorang laki-laki dari Bani Aslam yang dikenal dengan al-gujunya Rasulullah SAW, yaitu yang biasa menegakkan hukum had, wakilnya Rasulullah dalam menegakkan hukum had, yaitu Unais namanya. Waghid ya Unais ila imraati hadha. Pergilah engkau wahai Unais ke istrinya orang ini. Fa in i'tarafat farjahma. Kalau dia mengaku dia telah melakukan zina, maka rajamlah dia. Faghada 'alaiha, kemudian Unais pun pergi menuju perempuan tadi. Fa'tarafat, ternyata perempuan tadi mengakuinya, mengakui perbuatan zinanya tersebut. Fa'amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujimat, maka Rasulullah memerintahkan untuk dirajam perempuan tersebut. Ya. Jadi demikian, laki-laki ataupun perempuan sama. Ketika sudah menikah, kalau melakukan perzinaan, ya, didasari suka sama suka, ya, meskipun suka sama suka, tetap ditegakkan hukum had, yaitu dirajam sampai mati. Meskipun dia telah bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, meskipun dia Islam, tapi dengannya halal darahnya. Ini tentunya sama-sama juga demikian. Apalagi yang pemaksaan. Ini tentunya lebih keras lagi dalam hukumannya. Ya, lebih keras lagi dalam hukumannya. Ya, maka di sini, ya tentunya ini dosa yang sangat besar, yang mana dosa ini, ya, menyebabkan yang asalnya darah seorang Muslim terjaga, akan tetapi karena melakukan perbuatan dosa ini menjadi tidak terjaga lagi, sehingga halal darahnya. Ya, dan berhak untuk ditegakkan hukum had, yaitu haddu zina, dirajam sampai mati. Nah, ini tentunya hikmahnya sangat besar. Dengan ditegakkannya hukum had ini hikmahnya sangat besar. Karena dengan ditegakkan hukum had ini, orang pasti akan bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran. Tidak kemudian bermudah-mudahan. Wah, paling cuman kalau yang terjadi di negara kita kan, ya, bahkan kalau suka sama suka tidak dihukum. Ya. Kalau pemerkosaan saja cuma dihukum maksimalnya itu 5 tahun. Itu maksimal. Itu KUHP undang-undang nomor sekian. Ya. Ini cuman maksimal hukumnya cuman dihukum 5 tahun saja. Ini pun masih dikasih makan. Bahkan makannya itu lebih enak daripada kita mungkin. Ya. Pagi ada menunya, nanti ada hari ini ada ikan laut. Nanti hari ini ada menunya daging sapi. Ada enak. Sementara kita nggak pernah ada diatur demikian. Lebih enak. Sehingga mereka ketika keluar mereka akan melakukan lagi. Ya. Ini karena tidak ditegakkan hukum Islam. Tapi kalau ditegakkan hukum Islam, tidak ada seorang pun yang akan berani untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka ini hikmah yang sangat besar. Ya. Dengan ditegakkan hukum rajam atau had dalam Islam, had-had yang lainnya, ataukah rajam, ataukah dikisos, ataukah yang lainnya, maka dengannya akan menghalangi orang dari melakukan perbuatan dosa lagi. Ya, karena jelas orang akan mengambil pelajaran. Oh iya, nanti kalau saya melakukan perbuatan ini, saya dihukum sebagaimana si fulan telah dihukum. Ya, demikian. Ini kalau ditegakkan hukum Islam. Meskipun kesannya seperti hanya kejam, kesannya akan kejam. Ya, akan tapi bahkan di sini adalah, ya, hukuman yang sangat memiliki hikmah dibandingkan dengan hukum Barat yang tidak ada hikmahnya sama sekali. Ya. Kesannya kejam memang, akan tetapi di sini dengan ditegakkan hukum tersebut, orang tidak akan ada yang coba-coba untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah, jadi tentang masalah, ya, ihsan, yaitu zina muhsan, yaitu dihukum, ya, disyariatkan pada haknya orang yang berzina tersebut dirajam sampai mati. Ya. Ini faedah yang kedua dari hadis tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, wa minha anna qatlan nafsi al-ma'sumati mimma yubihu damul muslim qisasan. Faedah yang ketiga bahwasanya membunuh jiwa yang maksum, yaitu membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, ya, karena di sana
ada jiwa-jiwa yang maksum. Ya. Meskipun itu kafir tetap maksum. Ya. Kalau muslim jelas ya, jelas mereka adalah maksum, terjaga darahnya, tidak boleh untuk ditumpahkan. Kafir juga demikian, kafir ada 4 macam. Kafir harbi, kafir musta'manin, kafir dhimmi, dan satunya kafir muahid. Ya. Semuanya ini haram untuk ditumpahkan kecuali satu, yaitu kafir harbi. Cuma satu saja yang boleh untuk ditumpahkan. Ya. Oleh karena itu ketika mereka membunuh kafir dhimmi, kafir musta'manin, atau kafir muahid, ini juga tetap, ya, kalau dia sengaja tetap ada padanya hukum qisas. Ya. Tentunya kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya ya. Di syarat-syaratnya juga ada di sana. Ditegakkan hukum qisas ada. Ya. Yaitu di antara syarat dari tegakkannya hukum qisas, ya, dalam hal pembunuhan, ya, yaitu yang pertama, ayyakunal qatilu mukallafan. Orang yang membunuh ini adalah orang yang mukallaf. Orang yang membunuh adalah orang yang mukallaf. Ya. Fala qisasu 'ala al-sabi wal majnun wan naim. Maka tidak ada qisas bagi anak kecil yang membunuh karena main-main ataukah karena serius, karena dia masih kecil belum mukallaf. Ataukah orang yang gila, ataukah orang yang tidur karena dia mengigau kemudian dia nikam saudaranya misalkan. Maka di sini tidak ada qisas padanya, meskipun dilakukan dengan sengaja. Tapi dalam keadaan tidak sadar ya. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ayyakunal maqtulu ma'suman. Ya. Yaitu orang yang terbunuh ini adalah orang yang maksum. Ya. Karena pembunuhan itu ada 3 macam ya. Sebelumnya kita ada pembunuhan yang sengaja, ini yang jelas ditegakkan hukum qisas. Ada pembunuhan yang syibhul amdi, ada yang ketiga adalah ya, yaitu qatlul khata. Dalam pembahasan masalah kitabul jinayat, masalah jinayat itu ada ya, al-qatlu itu ada 3 macam. Yang ada padanya hukum qisas cuma ada satu saja, yaitu yang pembunuhan dengan sengaja. Di sini ada syaratnya tadi. Ya, yaitu yang pertama orang yang membunuh itu mukallaf, yang kedua yang terbunuh ini adalah orang yang maksum. Ya. Fala qisas bi qatlil harbi, maka tidak ada qisas ketika membunuh seorang kafir harbi, yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ataukah membunuh orang yang murtad, ataukah orang yang membunuh yaitu menegakkan hukum rajam, yaitu zina muhsan. Ya. Ini syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayyukafi al-maqtulul qatila. Orang yang terbunuh sekufu dengan orang yang membunuh. Ya, sekufu ya. Ayyukafi al-maqtulul qatila. Orang yang membunuh, yang terbunuh sekufu dengan yang membunuh. Terbunuh sekufu dengan yang maksudnya sepadan. Ya. Wa dzalika bi ayyastawiya fid din. Yaitu sama dalam agamanya, wal hurriyah, ataukah dalam hal kemerdekaannya. Kalau merdeka, membunuh merdeka, ini baru ditegakkan hukum had. Tapi kalau merdeka membunuh budak, tidak. Meskipun sengaja, tidak ditegakkan hukum had, tidak dikisas. Tapi dia wajib untuk membayar harga dari budak tersebut. Ataukah budak membunuh budak, maka juga ditegakkan hukum had. Ya. Kemudian selanjutnya, yang keempat, syarat yang keempat, ditegakkannya hukum had, kisas. Ya, hukum kisas di sini. Alla yakuna al-maqtul min dzurriyyatil qatil. Orang yang terbunuh itu bukanlah dari keluarganya orang yang membunuh. Ya. Maka fala qisasu 'ala al-ab wal jaddi idza qatala ahadu auladihi dzakaran kana aw untha. Maka tidak ada qisas bagi seorang bapak atau kakek yang membunuh anaknya, salah satu anaknya. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Tidak ada qisas. Ini 4 syarat ya ditegakkannya had. Kalau tidak memenuhi 4 syarat tadi, maka tidak bisa ditegakkan hukum had, yaitu dalam hal pembunuhan. Tidak ditegakkan hukum qisas dalam hal pembunuhan. Nah. Ini syarat wajibnya ya. Ini syarat wajib dalam menegakkan qisas. Syarat wajibnya tadi 4 harus dipenuhi. Di sana juga ada syarat jawaz. Syurutu jawaz ittifa'il qisas. Syarat bolehnya ditegakkannya qisas. Ya, kalau tadi syarat wajib 4 itu harus terpenuhi, cuma ada lagi tambahan syarat lagi. Ya. Kemudian ayyakuna, yaitu yang syarat yang jawaz, syarat bolehnya ditegakkan qisas. Ayyakuna mustahiq al-mutalabatu bil qisas balighan aqilan. Orang yang berhak menuntut qisas itu adalah orang yang baligh dan berakal. Orang yang baligh dan berakal ini berhak untuk menuntut qisas. Ya.
Kalau yang menuntut adalah orang yang gila, ya, misalkan seorang membunuh orang lain, ternyata keluarganya ini adalah orang gila menuntut untuk dibalas, untuk ditegakkan hukum qisas, maka tidak diterima penuntutannya tersebut. Karena dia bukanlah orang yang berakal. Atau anak kecil juga tidak diterima. Ya, permintaan dituntut qisas tersebut tidak diterima. Kemudian yang kedua, ayyattafiqa jami'u awliya'id dam ala mutalabati bil qisas. Falau 'afa ahaduhuma saqata al qisas. Seluruh keluarga, seluruh wali darah tersebut, keluarga korban ini sepakat untuk menuntut qisas. Kalau ada salah satu yang memaafkan, maka gugurlah hukum qisas. Tidak boleh tegakkan qisas. Kalau ada salah satu yang memaafkan, maka tidak boleh tegakkan hukum qisas. Ini syarat jawaz. Kemudian selanjutnya, ayyu'mina fil istifa'i at-ta'addi 'ala ghairil qatil. Hendaklah di dalam penegakan qisas tersebut aman, ya, dari berbuat aniaya atas orang yang tidak membunuh. Sebagai contoh, ketika seorang perempuan membunuh orang lain dalam keadaan dia mengandung, tidak boleh ditegakkan hukum qisas sampai ya anaknya itu terlahirkan. Ya. Sampai anaknya terlahirkan, karena bayi tersebut tidak tahu apa-apa, sehingga tidak boleh untuk ditegakkan hukum qisas sampai anaknya lahir, kemudian sampai sudah menyusu. Baru kalau memang masih keluarganya masih menuntutnya, baru ditegakkan hukum qisas. Ini tentang masalah qisas. Maka di sini juga ada syarat-syaratnya. Ketentuannya sangat banyak. Ya, ini sekedar ya baru sekedar syarat-syaratnya. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya darah kaum muslimin betul-betul terjaga. Di sana tidak boleh ditumpahkan kalau ya meskipun dia telah membunuh, kalau tidak memenuhi syarat tadi juga tidak boleh untuk dibunuh, tidak boleh untuk ditegakkan qisas. Ataukah meskipun dia sudah berzina, tapi kalau tadi ada tidak memenuhi syarat-syarat tadi, dituduh sebagai perzina, ternyata tidak ada saksinya, ya, maka tidak boleh ditegakkan hukum had, yaitu hadduz zina, tidak boleh dirajam. Ada syarat-syarat yang di sini menunjukkan bahwasanya Islam betul-betul mengatur secara rinci tentang masalah al-hudud. Ya. Jadi tidak gampang-gampang dan tidak bermudah-mudahan. Tapi betul-betul di sana diatur dalam Islam. Ya, dengan pengaturan yang sangat detail. Ya, sehingga di sini menunjukkan Islam betul-betul menjaga darah kaum muslimin. Tidak sembarangan untuk ditumpahkan. Ya, meskipun dia telah melakukan, tapi kalau tidak memenuhi syarat, ya, maka di sini tidak ditegakkan hukum-hukum yang terdapat padanya penumpahan darah. Ya. Kemudian faedah yang ketiga dari tersebut, atau yang keempat ya, wa minha anna tarkad dini bil kufri billahi ta'ala au tarkas salah au juhda wujubi ma amara Allah bihi kullu dzalika mimma yubihud dam. Bahwasanya meninggalkan agama, yaitu murtad maksudnya, dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir, murtad, ya. Ataukah meninggalkan salat, tentunya di sini ya, dengan tidak mengakui kewajiban salat, ini jelas kafirnya ya. Jelas kafirnya, maka dia murtad dari Islam. Au juhda ya. Di sini masih maktuf kepada anna tarka ya. Au juhda wujubi ma amara Allah bih, ataukah dia mengingkari kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu dzalika mimma yubihud dam. Maka semua itu menyebabkan seseorang itu dibolehkan darahnya untuk ditumpahkan, karena dia telah kafir dan murtad dari Islam. Ya. Akan tapi di sini riddah juga, di sini ada pembahasan para ulama tentang masalah riddah, masalah murtad. Bisa jadi murtad itu dengan dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Bisa jadi murtad itu dengan ucapan. Ya, bisa jadi murtad itu dengan perbuatan. Ini kalau tidak salah sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang dahulu ya, tentang masalah. Ya, ada 10 perkara, maksudnya 10 pembatal Islam. Ketika seseorang melakukannya itu, maka dia halal darahnya. Ini kan ya. Kemudian selanjutnya, yang kelima, faedah yang kelima, mufaraqatul jama'ati wal khuruj an ta'ati wali amril muslimin minal khuruji wal minal khawariji wal bughati wal mufsidina fil ardi kullu dzalika mimma yubihu ad-damul muslim law qarafahu. Faedah yang kelima, mufaraqatul jamaah, memecah belah jamaah kaum muslimin, ataukah keluar memberontak dari mentaati wayul amr, mentaati pemerintah yang sah dari kalangan kaum muslimin, ya. Baik itu khawarij ataukah bughah, yaitu para pengacau, para pemberontak,
Wal mufsidina fil ard, ataukah orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Kullu dzalika mimma yubihu damul muslim law qarafahu. Maka semua itu ya, menyebabkan dibolehkannya darah seorang muslim meskipun dia itu ya berdusta di dalam ya melakukan kedustaan dalam perkara tersebut. Ya. Ini diantara perkara yang ya perlu ditambahkan di sini tentang masalah ketentuan yang keempat. Sebenarnya kalau memang kita mau boleh menambahkan, cuma di sini Rasulullah menyatakan cuma 3 ya. Karena asalnya sama, ketika seorang memberontak kepada kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, dia juga asalnya itu bagi pemerintah tersebut berhak untuk menumpahkan darahnya orang tersebut. Bagaimana keadaannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika orang-orang Khawarij memberontak kepada beliau, maka beliau pun ya memberikan kesempatan untuk bertaubat. Ya. Kepada mereka dengan diutusnya Abdullah bin Abbas untuk datang kepada kelompoknya mereka yang ada di Harura ketika itu untuk mendakwai mereka. Ya. Kalau memang mereka ada syubhat-syubhat untuk diluruskan syubhat-syubhatnya mereka, maka di antara mereka banyak yang bertaubat. Kemudian ternyata di antara mereka juga banyak juga yang tidak bertaubat, ingin tetap memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian setelah berhadapan pasukan perang ini, ya pasukannya Khawarij dengan pasukannya Ali, maka Ali pun masih memberikan kesempatan. Siapa yang lain di antara kalian tidak akan dikejar, siapa yang Ali menancapkan bendera, siapa yang ya menuju ke bendera ini tidak akan diperangi. Dan siapa yang melawan maka diperangi sampai habis. Meskipun mereka Islam. Mereka ketika itu bahkan sholatnya itu para sahabat belum seberapa dibandingkan sholatnya mereka. Puasanya belum seberapa dengan puasanya mereka. Akan tapi karena mereka memberontak kepada pemerintah yang sah, yaitu Ali bin Abi Thalib, maka beliau pun menumpasnya dengan habis. Ya. Maka di sini menunjukkan para pemberontak itu bagi pemerintah tentunya berhak ya untuk memeranginya. Ya. Dan juga orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah, mungkin kalau kita ditunjuk untuk memberantas orang-orang Khawarij, maka kita juga berhak untuk menumpahkan darah mereka. Tapi kalau dengan tanpa adanya isyarat dari pemerintah, tanpa adanya perintah dari pemerintah kita, maka tidak boleh untuk kita main hakim sendiri. Ini sangat berbahaya. Karena ini termasuk diantara ya menumpahkan darah kaum muslimin. Tapi kalau mereka sudah memberontak, sudah memecah belah jamaah kaum muslimin, kemudian khuruj, keluar dari mentaati waliul amr, mentaati pemerintah kaum muslimin, baik itu Khawarij ataukah Bughah, ataukah para pemberontak, para pengacau, ataukah mufsidina fil ard, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, ya maka semua itu diantara perkara yang menyebabkan dibolehkannya darah untuk ditumpahkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighayri maktasabu. Ataukah Allah menyatakan di ayat yang lain ya, seperti ayat ini. Ya. Walladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattilu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Dan orang-orang yang mereka yuharibuna Allah wa rasulahu, memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan orang-orang yang berusaha untuk membuat kerusakan di muka bumi, Allah menyatakan ayyuqatilu, hendaklah bunuhlah mereka. Hendaklah mereka itu dibunuh, aw yusallabu, ataukah disalib, aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, ataukah kaki dan tangan mereka dipotong secara bersilangan. Ini bagi mereka balasan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu para pemberontak, para pengacau keamanan, ya, dan juga para orang-orang yang menentang pemerintah kaum muslimin. Maka di sini juga menyebabkan perbuatan yang menyebabkan ya darah kaum muslimin itu halal karena telah melakukan pelanggaran ini. Ya. Demikian, meskipun dia bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tapi kalau dia melakukan 3 perbuatan tadi, yaitu berzina, kalau sudah menikah kemudian membunuh dengan sengaja, sudah memenuhi syarat-syaratnya, kemudian di sini yaitu murtad dari agama Islam, ataukah dia memberontak kepada pemerintah yang sah, ya maka di sini bagi pemerintah tersebut ataukah bagi hakim wajib ataukah berhak untuk ya menunaikan hukum, yaitu had bagi mereka, ditegakkan hukum had pada mereka. Nah, ini faedah yang kelima dari hadis tersebut. Cuma tentunya di sini perkara yang sangat detail, jadi tidak boleh sembarangan seorang untuk menentukan hal ini. Tapi di sini betul-betul diserahkan kepada pemerintah yang memang itu berhak untuk mengatur hal itu.
Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Rahul Bukhari. Barang siapa yang mengganti agamanya itu murtad, maka bunuhlah dia. Maksudnya halal darahnya untuk dibunuh. Ini hadis dari Imam Bukhari rahimahullah taala. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man atakum wa amarakum wa amrukum jami' ala rajulin wahidin yuridu an yashqa 'asakum ayufarriqu jama'atukum faqtuluhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa yang datang kepada kalian, ya, man atakum, siapa yang datang kepada kalian, ya, dalam keadaan perkara kalian itu seluruhnya itu dipimpin oleh seorang laki-laki, maksudnya seorang pemimpin, ya, ala rajulin wahidin. Kemudian ada orang datang ini ingin untuk memecah, ingin untuk mematahkan, untuk memecah tongkat komando, maksudnya untuk memecahkan pemerintah yang sah tersebut. Ya. Ayyashqa asakum. Ingin memecahkan tongkat kalian, maksudnya tongkat komando, maksudnya pemerintahan kalian, menggulingkan pemerintahan kalian. Ayufariqu jama'atakum, ataukah ingin memecah belah jamaah kalian, faqtulu, maka bunuhlah dia. Ini hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini tentunya balasan bagi mereka para pemberontak, ya, dan juga orang-orang Khawarij yang mana mereka itu, ya, berkeinginan untuk memecah belah kaum muslimin, serta mereka berkeinginan untuk menguasai pemerintahan, ya, dengan tanpa adanya hak. Dengan ini selesai pembahasan dari hadis yang kita baca, itu hadis yang ke-9 berkaitan dengan penjagaan darah bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, dan juga penyebutan perkara-perkara yang akan mengangkat dari penjagaan tersebut, ya, menyebabkan batalnya penjagaan tersebut. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-10. Bab tentang fi anna la ilaha illallah afdalul dzikri. Bahwasanya la ilaha illallah tersebut adalah merupakan zikir yang paling afdal. Ini sebenarnya sudah kita singgung di pembahasan yang terdahulu tentang masalah ini, cuma di sini diulangi lagi oleh muallif dalam rangka betul-betul untuk yang menekankan tentang keutamaan la ilaha illallah. Fadlul la ilaha illallah. Al-hadits al-ashir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalul dzikri la ilaha illallah. Wa afdalud du'ai alhamdulillah. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu Al-Albani. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalud dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir, seutama-utamanya zikir itu adalah la ilaha illallah. Ini, ya, zikir yang paling utama. Ya, zikir yang paling, ya, mulia, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tentunya di sana sesuai dengan petunjuknya Rasulullah, ya. Di mana Rasulullah SAW mengucapkan la ilaha illallah, apakah bersendirian mengucapkan la ilaha illallah tersebut, ataukah ada yang lainnya? Maksudnya ada lafaz-lafaz yang lainnya. Ini sesuai dengan petunjuknya Rasulullah SAW. Yaitu semua zikir yang terdapat padanya ucapan kalimat tauhid di sini, maka di sini memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya. Wa afdalud du'a ya alhamdulillah, dan sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala menghasankan hadis tersebut. Ya. Fi hadzal hadis fawaid. Di hadis ini terdapat beberapa faedah. Minha di antaranya yang pertama, anna la ilaha illallah afdalul dzikri. Bahwasanya la ilaha illallah tersebut adalah merupakan zikir yang paling afdal, paling utama, paling mulia. وقد جاء في الحديث الآخر قاله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Dan telah datang sebuah hadis, di hadis yang lain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa yang paling afdal itu adalah doa pada hari Arafah. Dan sesuatu yang paling afdal dari apa yang aku ucapkan dan juga nabi-nabi yang sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka di sini menunjukkan, ya, mulianya kalimat tauhid, yaitu ucapan la ilaha illallah dan juga semua zikir yang terdapat padanya kalimat tauhid, maka di sini juga memiliki keutamaan yang sangat mulia. Wa warada an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ahabbu kalimatin ila Allah ta'ala la ilaha illallah
la yaqbalullahu 'amalan illa biha. Dan telah ada dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bahwasanya Ibnu Abbas menyatakan ahabbu kalimatin lillahi ta'ala la ilallah. Ya, ini asal dari Abdullah bin Abbas. Zahirnya demikian. Kalimat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah la ilaha illallah. Ya, la yaqbalullahu 'amalan illa biha. Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali dengan kalimat tauhid tersebut. Ketika seorang sudah bertauhid kepada Allah, maka di situ Allah baru akan menerima amalnya. Tapi kalau belum bertauhid, ya, meskipun seseorang melakukan amalan yang sangat besar, amalan yang sangat banyak, ya, bersedekah dengan sangat banyaknya, tapi kalau dia bukanlah seorang bertauhid, tidak akan diterima amalannya. Terlebih lagi kalau orang yang berbuat syirik, meskipun dia telah melakukan haji berkali-kali, salat ribuan rakaat, puasa berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan, bersedekah miliaran rupiah, kalau dia ahlu syirik bukan ahlu tauhid, maka Allah tidak akan menerima amalnya tersebut. Seluruhnya akan hapus. Ya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika seandainya mereka berbuat syirik, ya, niscaya akan hapuslah, akan gugurlah, akan hancurlah seluruh apa yang mereka lakukan. Ya. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi yang sebelum engkau. Allah menyatakan lain asyrakta, jika seandainya engkau wahai Muhammad berbuat syirik. Nabi kita Muhammad saja kalau berbuat syirik, ya, Allah menyatakan la yahbatanna 'amaluk, akan gugurlah, akan sirnalah apa yang telah engkau lakukan, wala takunanna minal khasirin, engkau termasuk orang-orang yang sangat merugi. Apalagi kita. Oleh karena itu di antara syarat diterimanya amal adalah dengan kalimat tauhid. Ya, dengan seseorang betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bertauhid, bahkan orang yang berbuat syirik, maka di sini tidak akan diterima amalnya tersebut. Wa minha, dan di antara faedah dari hadis tersebut, anna afdaliyataha binutqiha kamilatan. Wa bihadza yadhharu dhalal. Ya, yadhharu dhalalu man iktafa bismil isyarati huwa kama yaqulu ba'dul mutasawwifah. Wa kadza fi taqsimiha ila qismain. Fariqun yaqulu la ilaha wa fariqun yaqulu illallah. Faedah yang selanjutnya, bahwasanya afdal di dalam mengucapkan la ilaha tersebut adalah diucapkan binutqiha kamilatan, diucapkan dengan sempurna, la ilaha illallah. Diucapkan dengan sempurna. Bukan cuma sekedar dipotong-potong saja. Ya. Wa bihadza yadhharu dhalalu man iktafa bismil isyarati huwa. Maka dengan ini jelaslah kesesatan orang yang mencukupkan dengan mengucapkan dengan isim isyarat saja, yaitu huwa saja. Hu. Ini jelas suatu kedolalan, suatu kesesatan. Ya. Kama yaqulu ba'dul mutasawwifah, sebagaimana diucapkan oleh sebagian orang-orang sufiyah. Ya. Orang-orang sufi yang sesat, mereka cuma sekedar mencukupkan dengan isim isyarat saja, yaitu huwa. Ya. Berzikirnya bukan la ilaha tapi cuma hu. Asalnya cuma la ilaha illallah. Terus selanjutnya sampai Allah saja cuma hu saja. Ini jelas kesesatannya mereka. Ya. Ataukah wa kadza fi taqsimiha ila qismain. Demikian pula dengan membagikannya dengan dua bagian. Ini orang sufi ya, kelakuannya demikian. Dibikin dua kelompok. Kelompok sini di sini mengucapkan la ilaha, satu lagi illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus kayak gini. Ini kesesatannya orang sufi. Dan ini ada di antara orang-orang tarekat Naqsabandiyah yang demikian. Ya. Ini cuman seperti paduan suara saja sehingga bukan dzikir tapi paduan suara. Ya. Ini jelas suatu kesesatannya mereka. Ya. Kemudian menyatakan la ilaha, satunya illallah. Tapi harus sempurna. Seorang mengucapkan dengan kalimat yang sempurna, la ilaha illallah. Karena di sini ada dua rukun yang sudah kita sebutkan yang tidak boleh dipisahkan. Dua rukun tersebut tidak boleh dipisahkan, yaitu yang pertama yaitu an-nafyu, menafikan seluruh sesembahan. Kemudian yang kedua adalah isbat, ya, yaitu menetapkan sesembahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dua rukun ini, an-nafyu wal isbat, tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh seseorang kalau cuma menafikan saja la ilaha saja, dia musyrik kafir karena dia meniadakan sesembahan. Ya, ini orang-orang ateis, orang-orang komunis, tidak meyakini akan adanya sesembahan. Tidak ada Tuhan, tidak ada Allah Subhanahu wa taala.
Ini orang cuma menafikan saja, cuma mengambil satu rukun saja, kafir. Ya. Demikian pula cuma isbat saja, menetapkan satu sembahan saja, ini juga menyimpang, sesat. Ya. Karena di sana ya harus dua rukun terpenuhi sekaligus. Ya, ketika dia cuma menetapkan satu sembahan, cuma tidak menafikan yang lainnya, dia menyembah kepada Allah juga menyembah kepada yang lain. Ya. Kan demikian ya. Kalau cuma menetapkan Allah saja, maka di sini dia tidak menafikan sesembahan yang lain. Berarti dia itu masih berbuat syirik. Dia memang betul berdoa kepada Allah di suatu waktu. Di waktu yang lain dia akan berdoa kepada selain Allah. Karena dia tidak menafikan seluruh sesembahan. Ya. Jadi ada dua rukun yang harus ditetapkan sekaligus. Tidak boleh dipisahkan. An-nafyu wal isbat. Menafikan seluruh sembahan, kemudian menetapkan sembahan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini jelas di sini tentang kesesatannya orang-orang sufiyah yang mana mereka yang membuat zikir la ilaha illallah tersebut sebagai mainan. Ada yang cuma mengucapkan hu saja, huwa saja. Ada yang membagi dengan dua bagian, sekelompok ini mengucapkan la ilaha, sekelompok ini mengucapkan illallah. Ini jelas suatu ya kesesatannya mereka. Kemudian wa minha anna afdhalad du'a qalu alhamdulillah ay kullul hamdi was sana wal i'tiraf bil fadli la illa bil fadli lillahi wahdah. Bahwasanya doa yang paling afdal itu adalah ucapan alhamdulillah. Maksudnya di sini adalah setiap pujian, setiap sanjungan, setiap pengakuan dengan keutamaan hanya milik Allah semata, ini adalah doa yang paling afdal. Oleh karena itu di antara adab berdoa adalah dengan memuji Allah terlebih dahulu. Ya. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, dengan menyebutkan, bisa jadi dengan menyebutkan salah satu sifat Allah atau Asmaul Husna. Maka di sini adalah di antara adab-adabnya. Tidak langsung istilahnya, tidak langsung menyebutkan permintaannya, tapi menyebutkan tentang keagungan Allah terlebih dahulu. Dengan menyebutkan misalkan rububiyah Allah, ya Rabbi, ya. Allahumma inni as'aluka ya Allah. Jangan memuji asma Allah dulu, memuji Allah dulu. Ini di antara adabnya. Ya. Jangan langsung berikanlah kepada saya demikian. Tapi ini kurang adab namanya. Tapi adabnya adalah di antara adabnya adalah dengan menyanjung Allah terlebih dahulu, memuji Allah. Kemudian setelah itu membaca salat, kemudian setelah itu baru menyebutkan hajatnya. Demikian. Kemudian wa fadailul hamdi katsiratun. Ya, basatuha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa tilmizuhu Ibnu Al-Qayyim fi mawatina an iddatin. Dan keutamaan alhamdulillah ini sangatlah banyak. Yang mana Syekhul Islam dan juga muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau ya membahas secara panjang lebar ya dalam beberapa tempat. Maka di sini tidak mungkin kita akan menyampaikan seluruhnya. Ya. Di antara keutamaan alhamdulillah juga di hadis yang lain Rasul menyatakan alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Ya. Wa subhanallah alhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina samai wal ard. Ya. Dan subhanallah alhamdulillah pujian bagi Allah, ya maha suci Allah dan alhamdulillah ini ucapan tersebut Rasulullah menyatakan tamla'ani aw tamla'u ma baina samai wal ard. Itu akan memenuhi dua timbangan dan juga memenuhi antara langit dan bumi. Ini keutamaan yang sangat besar dari ucapan tahmid, yaitu alhamdulillah. Maka di sini tentunya zikir-zikir ini adalah zikir yang memiliki keutamaan yang sangat besar, yang hendaklah kita juga berusaha untuk mengamalkannya. Sebagai contoh yang Rasulullah amalkan adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini suatu zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, contohkan kepada umatnya untuk diucapkan sehari paling tidak 100 kali. Ya, dan keutamaannya sangat besar, diantaranya adalah keutamaannya akan dihapuskan 100 kesalahan, ya, akan dihitung 100 kebaikan, ya, kemudian akan diangkat 100 derajat, ya. Kemudian sebagaimana keutamaannya juga zikir tersebut ini sebagaimana lebih utama daripada membebaskan budak dari kalangan keturunan Nabi Ismail. Ya, ini keutamaan yang sangat besar dari ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa kullu syai'in qadir. Maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Jangan cuma sekedar kita tahu tapi berusaha. Ya meskipun cuma sekedar, ya kita nggak bisa langsung sekali duduk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, nggak masalah. Mungkin setelah subuh kita ucapkan 10 kali. Nanti ketika sambil jalan nggak masalah. Karena ini zikir yang mutlak, bukan yang muqayyad. Mutlak maksudnya boleh diucapkan seberapapun boleh. Kalau muqayyad kan terikat. Sebagaimana tasbih, tahmid, takbir ketika selesai salat kan ada diikat di sana 33. Ya, maka di sini harus 33, jangan lebih. Ya, diusahakan demikian. Tapi kalau yang mutlak terserah. Mau berapapun sambil jalan, yang penting bukan jalan bis ya. Ya, sambil jalan ataukah sambil melakukan aktivitas enggak masalah mengucapkan zikir.
Karena ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar bagi orang yang mengucapkannya. Tentunya di sini kembalinya manfaatnya kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain, ya, tapi untuk kita sendiri. Dalam rangka untuk memperbanyak bekal kita menghadapi hari kiamat nanti, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuknya, sehingga dengannya kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.